Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya di sini salam sejahtera bagi teman-teman semua yang menonton video kali ini. Mudah-mudahan teman diberi kesehatan oleh Allah semua. Baiklah, pada video kali ini saya sedikit akan menjelaskan mengenai materi geografi regional Asia Tenggara atau ASEAN. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajr Adil Pratama dengan NIM 1904-6084 pada mata kuliah Geografi Regional dengan dosen pengampu TRA Ramanelli MPD. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah, jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri. Baik, tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai letak ibu kota masing-masing negara yang ada di Asia Tenggara atau ASEAN. Di PPT bisa teman-teman lihat peta ibu kota ASEAN itu negara ASEAN ada 10. Yang pertama itu Indonesia dengan ibu kota Jakarta yaitu terletak di sini di Pulau Jawa. Yang kedua itu Malaysia dengan ibu kotanya itu Kuala Lumpur terletak di sini. Dan yang ketiga yaitu Singapura dengan ibu kotanya juga Singapura terletak di sini. Keempat ada Brunei Darussalam dengan ibu kotanya Bandar Sari Begawan. Dan yang kelima itu ada Timur Leste, ibu kotanya itu Dili, itu terletak di sini yang gambar bintang. Berikutnya yang keenam itu adalah negara Filipina dengan ibu kota yaitu Manila yang terletak di Pulau Luzon. Selanjutnya kita ke negara Vietnam. Negara Vietnam ini beribu kota Hanoi. Itu terletak di sini ibu kotanya, gambar bintang. Terus berikutnya itu adalah Kamboja atau Kamboja dengan ibu kotanya adalah Phnom Penh, itu terletak di sini. Selanjutnya itu adalah Laos. Laos itu ibu kotanya Vientiane, itu terletak di sini yang bergambar bintang. Dan selanjutnya itu adalah Thailand, ibu kotanya adalah Bangkok, terletak di sini. Itulah kota ibu kota negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Kita langsung masuk ke materi berikutnya yaitu adalah letak astronomis negara ASEAN atau Asia Tenggara. Pada awalnya anggota dari ASEAN ini hanya beranggotakan 5 negara saja yaitu pendirinya seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring dengan berjalannya waktu, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja ikut bergabung ke dalam ASEAN. Salah satu cara untuk bisa melihat atau mengetahui lokasi secara pasti dari sebuah tempat itu adalah dengan menggunakan letak astronomis. Untuk ASEAN sendiri secara keseluruhan letak astronomisnya itu berada di 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 93 bujur timur, 141 bujur timur. Wilayah ASEAN ini terbentang mulai dari titik 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta dari 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan ini adalah letak astronomis negara ASEAN sebagai berikut. Yang pertama itu adalah negara Myanmar dengan letak astronomisnya itu 10 derajat lintang utara, 29 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Negara kedua Vietnam yaitu dengan 8 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 102 bujur timur sampai dengan 109 bujur timur. Negara selanjutnya itu adalah Laos. Letak astronomisnya itu 14 derajat lintang utara, 22 derajat lintang utara, dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Thailand yaitu 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Selanjutnya adalah Filipina, yaitu 5 derajat lintang utara sampai 121 derajat lintang utara, dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Selanjutnya Kamboja dengan 10 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara,
dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Negara berikutnya negara Malaysia, yaitu 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Berikutnya negara Indonesia, yaitu dengan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Negara berikutnya Brunei Darussalam, letak provinsi yaitu 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115,5 derajat bujur timur. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura ini terletak di antara 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 26 bujur timur lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Jadi itulah tadi letak astronomis masing-masing negara yang terletak di Asia Tenggara. Masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai nama-nama pulau yang ada di Asia Tenggara atau Asia, pulau-pulau besar. Yang pertama sebagai kita ketahui, yaitu ada Pulau Sumatera yang terletak di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, ini ya, Pulau Kalimantan atau Borneo. Selanjutnya itu adalah Pulau Luzo, Pulau Mindanao. Jadi itulah pulau-pulau besar. Satu lagi ada itu di timur itu Pulau Papua. Jadi itulah tadi pulau-pulau besar yang terdapat di negara ASEAN. Langsung kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu nama-nama sungai yang ada di negara Asia Tenggara. Terdapat banyak sekali sungai yang terdapat di Asia Tenggara ini. Di sini saya akan menjelaskan sungai-sungai yang penting atau yang besar yang terdapat di negara-negara Asia Tenggara itu. Pertama yaitu adalah Sungai Irrawaddy, itu terletak di nomor 1 ini. Kemudian yang berikutnya adalah Sungai Chao Phraya, itu terletak di negara Thailand. Itu dia berada di sini menunjukkan nomor 4. Selanjutnya adalah Sungai Mekong. Sungai Mekong ini merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Dan berikutnya itu adalah sungai-sungai penting lainnya, itu seperti Sungai Sintang, terdapat di nomor 2, Sungai Salween, itu terdapat di nomor 3 ini, Sungai Chao Phraya, terdapat di nomor 4, ini dia, Sungai Hitam, itu terdapat di nomor 6, Sungai Merah ini terdapat di nomor 7, ini di nomor 7, Sungai Perak itu terdapat di nomor 8, Sungai Pahang itu terdapat di nomor 9. Sedangkan sungai pendek, deras, dan membentuk delta yang kecil di Asia Tenggara itu seperti Sungai Batanghari, yaitu terdapat di angka nomor 10 ini. Selanjutnya itu adalah Sungai Musi di angka nomor 11 ini. Sungai Kinabalu itu terdapat di nomor 12. Selanjutnya itu adalah Sungai Kapuas, Sungai Barito, dan lain sebagainya. Banyak terdapat di situ. Dan kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai aktivitas sosial budaya dan ekonomi ASEAN atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kami itu adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang ada di negara Asia Tenggara itu yang pertama itu adalah produksi, yang mana negara-negara Asia Tenggara itu masing-masing menghasilkan barang yang mereka produksi untuk mereka jual demi mendapatkan keuntungan atau laba. Terus hasil produksi tersebut nantinya akan disalurkan atau bisa kita sebut dengan istilah distribusi atau menyalurkan barang. Ini juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mana nanti hasil produksi tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan produksi tersebut. Yang berikutnya itu adalah konsumsi. Bisa kita lihat di negara kita sendiri, negara Indonesia, tingkat konsumsi masyarakatnya sangat tinggi, yang mana masyarakat itu memakai barang atau jasa. Jadi konsumsi ini merupakan suatu kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya adalah kerjasama perdagangan.
Kerjasama perdagangan ini bisa terjadi antara sesama negara Asia Tenggara, di mana nanti dengan adanya kerjasama perdagangan ini akan saling menguntungkan negara-negara tersebut. Selanjutnya itu adalah kerjasama di bidang industri. Ini juga perlu dilakukan agar ekonomi negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu bisa tumbuh dengan baik dan bagus. Berikutnya itu adalah kegiatan sosial dan budaya. Nah, kegiatan sosial dan budaya yang terdapat di negara ASEAN ini, yang pertama itu adalah pengenalan tempat wisata. Tentu masing-masing negara di Asia Tenggara ini memiliki tempat-tempat wisata mereka sendiri, dan mereka tentu memperkenalkan tempat wisata tersebut agar nantinya banyak wisatawan asing maupun lokal yang datang ke tempat tersebut, dan ini akan berdampak baik ke tempat tersebut. Yang kedua itu adalah pengenalan adat istiadat. Setiap daerah yang ada di negara-negara Asia Tenggara ini tentu memiliki adat istiadat masing-masing. Dan ini merupakan kegiatan budaya yang terus diwarisi dari keturunan-keturunan yang sudah lampau. Selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat diperlukan oleh suatu negara dalam mengelola sumber daya alam. Karena apabila sumber daya manusianya bagus, maka sumber daya alam di negara tersebut bisa dikelola secara maksimal. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan, di mana ini merupakan tujuan dari suatu negara, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang di atas tadi, dengan pengembangan sumber daya alam, pengenalan tempat wisata. Itu tujuannya agar masyarakat yang terdapat di negara tersebut itu sejahtera hidupnya. Jadi demikianlah pembahasan materi geografi regional Asia Tenggara ini yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini mengerti dan paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.